Jumpa lagi di khasnya Pekanbaru. Kita sudah bersama dengan Bu Dewi dan saya Rufa. Ya Bu, yang agak berbeda ya Bu. Dari Berbeda. biasanya, kalau biasanya Pak Isa, nah sekarang saya gitu. penggantinya Jadi biar yang wanita hari ini Bu. wanita ya. Oke. Bu Dewi, hari ini kita akan membahas mengenai hal yang menarik tentunya. Dan para Has Lovers, ya, kita udah masuk ke episode 11 nih Bu. Dan 11, lalu kita untuk Has Lovers, silakan ditonton episode selanjutnya, sebelumnya juga, dan kedepannya juga. Dan kali ini kita sudah bersama narasumbernya Bu. Dan narasumbernya siapa Bu? Siapakah itu? Siapa? Pasti Yaitu, Has Lovers sudah gak sabar nih, pengen tahu siapa sih hari ini gitu ya. iya benar. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Kita sapa dulu, ada Pak Zuhairi Hacham. Wah, halo Pak ini Pak. kayaknya lahirnya di bulan Idul Adha Bu. Iya. Halo Pak. Halo Bapak, Ya. selamat siang. Siang. Gimana Pak? Apa kabar? Alhamdulillah, sangat sehat sekali ya. Iya. Ini emang benar Pak, Bapak lahir. Kenapa namanya ada haknya di Bapak emang lahir di bulan itu? Iya, memang pas Benar ya? Saya udah duga nih. gereja. Oh. Iya. Tapi malamnya. Wah, malamnya. Jangan tanya tahunnya. Jangan tanya tahunnya. Iya, jadi nggak enak. Iya. Oke, jadi Has Lovers ini kita sudah bersama Bapak Zuhairi, yaitu Head Section of Human Capital JNE Pekanbaru. Wah, mantap luar biasa. Pak, kita mau Bapak asli dari mana sih Pak? Kalau boleh tahu. Masih dari Pekanbaru. Masih di Pekanbaru ya. Iya, lahir Pekanbaru, TK, SD, SMP sampai SMA di Pekanbaru. Pekanbaru. Baru setelah itu kuliahnya di Di luar negeri. luar, Mana tahu kan. di luar provinsi. Oke. S1 tapi S2-nya baru ke Malaysia. Oh. Luar biasa. Masih tetangga juga ya. Ini udah luar biasa ya Bu ya, Pak Heri udah sampai sekolah ke luar negeri. Berarti sampai S2 Pak. Alhamdulillah ada. Oke. Dan kabarnya nih Bu ya, Pak Heri ini kan yang menjalani yang mengetuai ya, yang mempunyai lah istilahnya, yaitu punya JNE ataupun Tiki. Berarti pemilik ya Bu ya? Pemilik. Langsung pemilik nih. Pemiliknya langsung nih Has Lovers. Dan kita mau bahas ini, ternyata JNE itu ada kepanjangannya. Ya. Kepanjangannya itu apa Bu? Apa ya? Jalur Jalur. Nugraha Nugraha Eka Kurir. Eka Kurir ya? Iya, Eka Oke, Kurir. siap. Ini sebenarnya jalur Nugraha Eka Kurir. Kurir itu apa Pak? Dari nama siapa yang diambil? Dari mana? Ada filosofinya ya? Oke. Silakan. Yang buat nama ini memang sangat luar biasa ya. Iya, iya. Jadi para pendahulunya JNE itu membuat singkatan JNE Jalur Nugraha Eka Kurir sebenarnya sebagai sebuah doa. Ini kan ini nama PT-nya nih. Iya. Nah, PT-nya Jalur Nugraha Eka Kurir. Jalur itu jalan, Nugraha itu seperti anugerah lah ya. Oke. Nah, Eka Kurir itu Eka satu kurir Pertama. nomor satu. Oh. Jadi semacam doa kami pengen jadi ini jalan kami, jalan usaha kami untuk jadi kurir nomor satu. Dan Luar biasa, nyatanya makanya. emang benar ya Bu ya. Betul. nomor Jadi satu ada beberapa combine makna ya. Iya. Kita ada jelas satu unggul gitu ya. Ya. Jadi ingin jadi yang pertama nih Bu. Tadi terbukti sih kayaknya. Terbukti. Amin. Insya Allah istiqomah terus ya. Biasa, luar biasa. Iya. Tapi boleh nggak sih Pak cerita sedikit tentang sejarah singkat JNE kepada Has Lovers? Wah, belum banget lah. Karena Silakan. mungkin ini banyak orang yang belum tahu. Ah, Jadi JNE itu lahir 26 November 1990. Bentar lagi ulang tahun nih. Wah, Emang benar. Ini ke Iya. tahun berapa Pak? Mau ke 33. Wah, luar biasa. Terus yang ini dimulai dari 8 orang. Ya. 8 orang pendiri dengan modal waktu itu nilai 100 juta. Tapi tempatnya ini yang menurut saya spesial, yaitu di panti asuhan. Wow. Jadi namanya kita bangun bisnis Ah, pasti perlu investasi A, B, C, D. Ya. Tapi saya jarang melihat orang kok kepikiran ya
dia dalam budget untuk buat bisnis itu ada untuk anak yatim. Jadi memang memulai dengan hal yang something yang baik lah. Ya. Nah itu apa namanya, menurut saya itu sebuah poin. Tapi ini nggak hanya sekedar di awal saja. Ini jadi budaya di kami. Ownernya itu Bapak Haji Suprapto Suparno. Dia pengen JNE itu dimanapun hadir di sekeliling kantor JNE itu anak yatim itu harus disantuni. Di mana ada JNE anak yatim itu harus disantuni. Dan ini kita nggak bicara agama ya, karena di JNE siapapun bisa. Ya di Pekanbaru bukan Muslim, di Denpasar bukan Muslim, tapi anak yatim tetap harus disantuni. Dan itu berjalan. Masya Allah, luar biasa. Dan ini yang membuat besar sebenarnya. Iya, ini yang membuat besar ya. Karena semakin sering berbagi kan, biasanya kita semakin banyak menarik energi positif. Insya Allah. Insya Allah. Terus lanjut Pak, ada lagi? Ya kalau apa terkait perkembangan ya, yang tadinya dari 8 orang ya, sekarang dari 50.000. Wow. Yang tadinya hanya ada di Jakarta, sekarang udah ada 8.000 titik layanan se-Indonesia. 8.000 titik layanan. 8.000 awalnya dari 8. Dan Orang. itu angka favorit saya loh Pak. Wah, Karena ada filosofinya Bu, karena dia nggak putus 8 itu kan Masya juga naik. iya sih, benar juga. Bisa gitu Bu ya, saya malah nggak pikir. Itu Iya. Hasover ya. Oke, itu gimana Bu? Untuk visi misinya apa sih Pak? Yang ini kan dari awalnya tadi cerita bahwa bangun dari panti asuhan ya, Iya. kantor awalnya nih gitu, sampai sebesar seperti ini. Visi kedepannya nih Pak, walaupun sudah berusia 33 tahun sebentar lagi betul ya Pak ya? Iya. Apa nih Pak? Mungkin bisa di-sharing ke kami supaya Hasover tidak tahu nih Pak, jadi visinya seperti apa. Visinya sebenarnya sama dengan nama yang kami ucapkan di awal tadi, pengen jadi kurir nomor 1. Nah, jadi karena saat ini, apalagi saat ini ya, semakin banyak ekspedisi yang bertumbuh lah ini ya. Nah kita tetap pengen jadi yang nomor 1. Nah visinya kami adalah pengen jadi raja di negeri sendiri. Jangan sampai yang masuk, yang menguasai ekspedisi atau logistik di Indonesia malah ekspedisi luar. Padahal kita punya JNE loh di sini. Kenapa ini nggak disupport sama-sama? Nah, jadi visinya pengen jadi ekspedisi yang anggun dan sanggup bermain di global. Iya. Luar biasa. Sedangkan misinya sendiri kami bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan secara berkelanjutan, continuous. Beri tepuk tangan dulu dong Iya. semuanya. Betul. Dan ternyata gini Pak, kenapa JNE itu memilih tagline yaitu Connecting Happiness? Bisa jelasin Pak? Jadi ya, ini Pasti sebenarnya ini menarik sih. sebenarnya ini tempat bertukar-tukar sampai akhirnya kami sepakat untuk connecting happiness. Oke. Kami memposisikan diri kami ini sebagai middleman Apa tuh ide? antara pengirim dan penerima. Oke. Posisinya di tengah lah ya Pak ya. Yes. Dan kami ini memposisikan kami semua itu adalah pelayan. Pelayan. Nah, supaya kami bekerja itu nggak capek. Karena ini kan rutinitas. Beli barang, antar barang, begitu terus. Kalau kita pikirkan itu pasti bisa jadi capek. Tapi di sini kami selipkan semangat. Connecting itu gimana caranya kita jadi penghubung kebahagiaan antara pengirim dan penerima. Di saat barang itu setelah kita antar ke penerima, maka si pengirim akan senang dong. Apalagi penerima, apalagi belanja online ya. Iya. Orang juga datang gitu kan. Nah, jadi kami di JNE apapun jabatannya, semua punya tanggung jawab untuk jadi penghubung kebahagiaan. Jadi orang yang datang ke JNE itu harus bisa bagi. Kalau orang datang ke JNE nggak bagi, bagian yang salah makan. Benar Jadi sih. kalau orang datang ke JNE tidak bahagia, ada yang salah dengan JNE. Kalau kita kurang bahagia boleh dong datang ke sana. Kirim-kirim yang banyak. Oh iya, kan? Dan biasanya Ulfa kalau pesan di Shopee ya kan, biasanya ya JNE juga tertulis di situ kan. Ya datang paket gitu kan,
ya benar happy sih karena datang dengan selamat, apalagi tepat waktu Tepat soalnya. iya itu yang membuat si Temanku ya gak datang barangku gitu ya. Luar biasa. Dan keunggulannya nih kita tanya nih ke Pak Heri, keunggulan apa yang dimiliki oleh semua karyawan JNE? Kebetulan nih kita ketemunya orang human capital kan, jadi kita pengen bahas tentang karyawannya, apa keunggulan karyawan Pak Heri. Ya, ya. Tapi jangan dulu dijawab Pak, Oh, kita yes. break Kita dulu. tahan dulu. Oh, siap. Dulu sampai di sini dulu, kita iklan dulu sebentar. Kembali lagi di Khasnya pekan baru. Yeay, kembali lagi nih. Nah Pak, untuk kita lanjut lagi dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi apa tuh keunggulan yang dimiliki oleh karyawan JNE sendiri gitu? Mulai dari karena kalau saya di manajemen Hmm. saya yang merekrut karyawan. Syarat pertamanya harus jujur, Jujur. no kompor. Jadi harus jujur. Kenapa? Karena semua barang yang ada di JNE itu bukan barang saya, bukan barang mereka juga. Titipan orang, amanah orang. Kalau ada amanah itu sudah kita sampaikan, maka siapa yang mau mengirim pakai ini lagi? Kalau karyawan saya nggak jujur, nggak akan ada orang mengirim. Maka jujur itu wajib. Ya, dan satu lagi adalah sifat menolong. Karena saya memang tekankan kalau kita di sini tujuannya memang nolongin orang. Iya. Makanya dari connecting happiness kan. Nah itu dia. Kalau ditanya apa keunggulannya, dia harus jujur. Jujur. Ya sih, penting sekali jujur ya Bu, apalagi kan titipan barang gitu ya. amanah kan. Amanah. Terus apalagi ketika ini Pak, misalnya nih si kurir ngantar, ternyata nggak ada nih orang di tempat. Terus akhirnya dia melambatkan pengiriman gitu. Itu disalahkan? Pernah nggak sering terjadi kayak gitu Pak? Ada kejadian itu. Informasi itu sering atau apakah ada sekali itu Dalam ada? satu bulan ada berapa case yang seperti itu. Artinya ada juga dari si karyawan mungkin ya. Nah, itu. Case itu ada dahulu, makanya kita buat sistem. Sekarang kan nggak seperti dulu. Tapi kalau dari ngantar kiriman itu harus ada bukti. Jadi di saat dia sampai di sana, kalau memang nggak ada customer, dia harus foto. Dia harus foto, benar nggak rumahnya kosong atau enggak. Ya. Yang kedua, dia harus chat. Jadi chat dia kan ada nomornya tuh. Kalau bisa WA atau SMS, yang penting ada chat. Chat itu harus dia capture. Jadi foto rumah kosong dan bukti chat dia telah menghubungi itu dimasukin ke sistem. Jadi bukti bahwa dia sudah melakukan percobaan pengantaran loh. Iya, iya. Nah, karena memang nggak ada dan nggak bisa dihubungi atau memang nggak ada respon, maka dia harus tinggalkan itu, dia lanjut ke halaman berikutnya. Dan setiap habis shift ketika tidak terantar dia harus kembalikan ke kantor, betul ya Pak? Betul. Punya saya sering dilempar Bu, karena rumah sering kosong. Dan memang sering difoto, nah itu luar biasa. Tapi biasanya harus konfirmasi dulu. Ya, pasti mereka hubungin Pak. Bu, nggak ada orang di rumah. Oh iya, dilempar aja Mas pagar. Dan ada foto gitu Itu kan. yang sering terjadi tuh ya, Iya. para ibu-ibu yang Gitu ya, yang hobi shopping online gitu ya. Dan bekerja. Dan iya, betul. Ini menguntungkan. Iya. Lalu nih Pak, karyawan ini nggak jauh beda sih. Karyawan seperti apa yang diharapkan JNE ya Bu ya? Agar Agar jadi jujur ya. tadi jujur, apa sih yang berkesinambungan seperti itu? Oke. Jadi kami ini ada 4 nilai yang kami yang ada di seluruh karyawan JNE. Ordenunya Pak, ordenunya. Ya. Oke. Jujur, Mhm. disiplin, Ya. tanggung jawab, dan visioner. Nah, ini 4 hal yang wajib. Jujur udah pasti yang tadi kita bahas kan. Disiplin ya, kalau nggak disiplin gimana bisa teratur kan? Karena kita ini bermain dengan waktu. Saya nggak muluk-muluk lah. Orang mau ngirim jadi kenapa? Karena jadi cepat. Pasti itu pilihan awalnya. Terkenalnya itu. Istiqomah Pak ya. Nah, maka mau nggak mau kami harus online. Nah, itu nggak bisa dikompromikan lagi. Nah, bagaimana kita harus disiplin. Karena banyak yang dilewati, banyak divisi yang dilewati untuk satu barang. Dari awal customer datang ke counter untuk ngirim, itu perlu proses. Lalu dari sana masuk ke bagian outbound namanya, itu disortir lah barang.
lalu dari outbound pindah ke transporter, barang dibawa ke gudang tujuan, sampai di gudang tujuan ada inbound, baru nanti barang itu disortir lagi kasih ke kurir. Seandainya di bagian outbound contoh ya, lagi males nih, ya kan, ya udahlah, saya males, kan barang banyak, cuma barang ini doang. Barang yang lain berangkat, barang ini kan jadi nggak berangkat karena dia males. Iya. Nah, apalagi penerusan itu pakai pesawat kan ada jadwalnya. Untuk membooking space itu bukan sejam 2 jam, mungkin ada 6 jam sebelumnya untuk bisa booking space di pesawat itu. Nah, sempat dia malas 1 menit aja, Udah lewat ya Pak ya? Lewat. otomatis komplain kan Bu. Iya. Nah, disiplin itu wajib. Nah, selanjutnya tanggung jawab. Ya, kita nggak mungkin lah semua orang itu perfect. Ada waktunya dia berbuat salah. Nah, di sini poinnya. Dia berani ngaku atau enggak? Dia siap tanggung jawab atau enggak? Kalau orang gini nggak tanggung jawab, katakan saya pasti dikomplain terus sayanya. Iya. Tapi ada ya seperti itu ya Pak ya. Pasti ada. Pasti ada. Tapi berkat teman-teman Pak Heri ini meng-coaching Masya Allah. bisa diselesaikan. Iya Pak ya? Nah, yang terakhir itu yang visioner tadi. Ya. Gimana caranya kita berpikir customer itu perlunya apa sebelum customer itu menuntut itu, kita udah sediain dulu. Nah, itu wajib dijadikan ya. Contohnya yang yang tadi sempat saya ceritain ya, bahwa kita ini nggak hanya ekspres penerusan lewat udara, tapi juga ada lewat darat, lewat laut. Nah, itu mungkin ekspedisi dari dulu kami udah disediain di awal. Di awal. Ya, jadi JNE jadi one stop service. Dia Jadi mau apa? Sudah Kita tahu sediain. segmennya ya Pak ya? Yes. Terus Bu Dewi apa tuh? Lalu Ya, jadi JNE kan banyak nih Pak. Yang kita pengen tahu ada beberapa jenis sih layanannya gitu. Oke. Ya kalau bicara layanan yang tadi ada darat, laut gitu ya. Itu kan moda transportasinya. Ya. Tapi kalau yang services ya, kalau karena gini ya, kita itu perusahaan jasa ya. Iya. Jadi kalau dibilang Intangible ya Pak? ya, Nggak bisa dibilang. dibilang ini produk. Nah, produknya kami itu nomor reguler. Reguler itu adalah pengiriman kemana aja. Itu dengan limit yang estimasi yang ada. Dan bisa ke kota apa aja. Lalu ada lagi di bawahnya ongkos kirim ekonomis. Itu singkatannya. Oke, disingkat jadi ya. Memang harganya di bawah reguler. Limitnya lebih panjang daripada reguler tadi. Tapi ini tidak ada garansi ongkos kirim kembali. Berbeda sama yang premium nih, kayak Yes, singkatan dari yakin esok sampai. Nah, kalau nggak yakin nggak nyampe Bu. Harus yakin dulu. Harus yakin ya. dulu. Nah, yakin esok sampai ini hari ini kirim besok nyampe. Nah, ini memang untuk saat ini hanya kota-kota tertentu saja yang kita bisa hitung memang moda transportasi itu bisa nyampe dalam satu hari. Ya contoh misalnya kalau kayak ke provinsi sebelah ya, Padang, Jambi, Medan itu kan bisa pakai darat ya satu hari, aman. Tapi kalau kayak yang lebih jauh lagi itu pakai pesawat. Jadi kita shopper punya banyak pilihan nih. Iya, 3 tadi itu reguler, Oke, sama Yes. Jadi setelah langsung di Yes gitu ya. Tapi masih ada lagi. Masih ada ya? Ada Luar apa biasa. itu? Apa Pak? Namanya super speed. wah, super speed. artinya ini Lebih kenceng nih, ya lebih lebih kenceng. Nah, Ini gimana nih Pak? itu yang hari ini kirim hari ini nyampe. Hari ini kirim, hari ini nyampe. Ya. Di mana kota? Di Indonesia? Enggak, itu untuk kota-kota besar aja Oh, biasanya. kota-kota di besar daerah aja. kota-kota aja, nggak keluar kota. Keluar kota. Keluar kota, di kota-kota besar aja. Jadi Iya, Pakai bahkan. jet atau gimana? Nah, jet. Nah, disinilah kami mencari celah karena flight itu kan banyak. Iya. Nah, kita pilih flight yang paling cepat. Jadi biasanya khusus untuk barang ini memang harganya lebih mahal. Tapi ya disitulah kami prosesnya dipersingkat dibanding yang reguler atau Yes tadi. Karena kalau reguler Yes itu dia digabung sesama barang Yes. Kalau SS itu hanya satu barang aja diantar langsung dikirim langsung diantar. Nah, Pokoknya eksklusif Pak ini, khusus dia saja gitu ya. itu super speed. Ya. Masih ada lagi Bu. Ada lagi Pak. Wah, Namanya? Kayaknya semakin berkembang bisnis Nah. kurir ini ya. Namanya JNE Diplomat. Oke. Nah, ini berbeda ya. Memang ini
banyak dipakai oleh memang pengusaha-pengusaha ya, terutama yang dia perlu kiriman dokumen dan dia nggak masalah dari biayanya berapa. Jadi teknisnya ini dokumen dikasih ke kita, diberangkatin sama kitanya, sama kurir-kurirnya saya berangkat ke sana. Karena dia memastikan di dokumen nggak boleh hilang. Iya, kan nggak bisa Biasanya dikasih kayak tangan ya dokumen ya. Dokumen Langsung. lelang nggak Iya, atau betul. dokumen berharga apa gitu. Ya, akta perusahaan mungkin. Yes, dan itu udah lama dipakai oleh beberapa Sudah berapa tahun berjalan Pak? udah lama. Oh sudah lama. Ya. Ya, Jadi ya. itu kami punya layanan seperti itu. Dan itu jadi misalnya tolong dong antar, kita jemput barangnya customer, antar mana? Misalnya ke Jogja, waktu itu ada kurir saya ke Jogja, dia bawa barangnya sama dianya naik pesawat Iya. sampai di Jogja dia antar barangnya. Nah, habis itu dia bayarin sama si pengirim tadi. Sudah termasuk ikut ya tiket kurirnya Pak ya. Yes. Andai kata ternyata nggak ada flag lagi, mereka diminat dibayar Itu juga dibayar. Ya, Luar biasa sih. demi panik. Ya. Demi kepuasan pelanggannya, happiness kan? Akan naik bisnis. Ya. Semuanya bahagia kan? Betul. Kurir saya juga bahagia. Saya aja belum pernah naik bisnis, kurir saya udah. Iya. Tapi gini Pak, sejauh mana sih jangkauan layanan JNE ini? Oke. Sampai mana tuh? Silakan. Kami itu punya apa ya, jingle. Jadi namanya boleh nyanyi dikit ya. Oh, boleh, boleh, Pak. Jingle. Bukan. Ya, jadi itu jingle gini. Kami hadir, kami ada puluhan tahun lamanya mengantar kiriman sampai ke pelosok desa. Nah, Wah. jadi kalau ditanya jangkauan kemana ya, sampai pelosok desa kami ngantar. Oh. Nah, untuk di Riau, contoh nih, yang pernah saya ngantar itu, tahu Pulau Penyalai nggak? Kalau yang lain daerah Kuala masih Kampar, Kampar. tahu Bono kan? Tahu. Yes. Daerah yang Nah itu dari Kuala Kampar itu kita harus nyebrang lagi. Dan Kuala Kampar itu berbatasan sama Kepri, apa ya, Pulau Tanjung Batu kalau nggak salah saya. Jadi itu cukup area yang sulit ya, karena jalur sana itu nggak, Aksesnya ya. Jalannya iya betul. masih siru tubuh. Betul. Tapi ternyata ada kiriman ke sana. Oh, ternyata ada ya Pak ya. Iya, memang Ada Nggak banyak. di sana. nggak banyak, 1-2, tapi kita sampai ke sana. Terus kita juga punya cabang di Pulau Buru, Pulau Burung. Iya. Daerah Intel ya Pak ya. Inhil, Oh, dari iya. Tembilang itu nyebrang lagi. Betul. Itu di Pulau Buru. Terus di Selat Panjang kita juga ada. Nah, ya banyak lah. Itu baru itu Riau ya. Yang lain, Kalau di kota-kota lain ya, luar biasa ya. Tidak hanya di Riau loh, sudah se-Nusantara ya. Iya. Tapi ini mau biar householder tahu nih Pak, ini apa sih bedanya Tiki dan JNE gitu kan, biar tahu juga JNE dengan Tiki gitu, apa hubungannya sih sebenarnya, apakah sama? suka dibanding-bandingin ya. Sekarang ini kita tahan. Iya, boleh kita tahan dulu, nanti kita kembali lagi di khasnya Pekanbaru. Kembali lagi di Khasnya Pekanbaru. ya. Nah, untuk melanjutkan pertanyaan sebelumnya nih Pak, tentang apa sih perbedaan Tiki dan JNE gitu ya. Betul. Ada khas lovers pada penasaran. Silakan, secara singkat aja Pak. Ya, berarti kan kita harus tarik ke sejarahnya dulu ya. Iya, iya. Bahwa Tiki sama JNE ini gimana sih hubungannya ya? Ya bermula dari yang punya memang satu orang, Bapak Haji Suprapto Suparno. Dia memang orang asli Bangka Belitung ya. Dia membidani Tiki itu tahun 1970. Nah, jadi Tiki adalah perusahaan ekspedisi pertamanya Indonesia nih. Iya, iya. Bangga dengan punya itu. Lalu di tahun 1990 barulah hadir divisi luar negerinya Tiki yang kebetulan itulah orang-orang yang nanti bakal buat JNE. Nah, jadi di awalnya mereka menghandle barang-barang Tiki yang untuk luar negeri, nanti dari luar negeri barang JNE masuk yang delivery adalah Tiki. Iya. Nah, baru setelah itu oleh permintaan customer pengennya barang itu dari luar negeri sampai dalam negeri di Indonesia tetap JNE yang itu. Pakai JNE gitu ya Pak. Iya. Jadi nggak ada. Kayak sampingan gitu. Iya betul. Maka CEO-nya minta izin dulu sama
Ya. owner. Soal nih Pak ya. Iya. Boleh nggak nih? Maka dibentuklah PT baru yang namanya PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kue. Berarti satu bapak lah ya. Saya sekarang. Saya sekarang ternyata. Oke lanjut, dengar ya Bu ya. Ya betul. Yang beda nih Pak. Mm-mm. Katanya ada roket. Maksudnya apa sih Pak? Wow luar biasa nih. Jadi udah punya roket ya. Ini di mana Pak? Luar biasa. Oke, roket ini lebih ke aplikasi Oh, yang ditujukan memang ke UMKM untuk bantuin UMKM-nya Indonesia. Jadi kita karena ini udah hadir di seluruh Indonesia, kenapa kita nggak coba bantuin UMKM dengan cara apa nih? Kita buat aplikasi roket tadi. Tujuannya adalah mereka nggak usah mikirin gimana cara ngantarin produk mereka ke customer. Mereka cukup download itu, terus nanti kerjasama, maka barangnya di pick up yang ngantar roket. Wow, jadi pakai aplikasi ya, Betul. namanya aplikasi roket. Supaya UMKM bisa meroket. Oh Iya, iya, supaya mendunia Bu. yuk para UMKM gabung di aplikasi roketnya. Luar biasa nih DNA mensupport para pelaku usaha pariwisata karena UMKM itu dimasuk di Kemenparekraf Bu, masih jalan dengan industri pariwisata. Betul sekali. Semangat Bias. biasanya. Pasti di balik itu ada tantangan dong ya Pak Heri ya. Pasti Apa sih tantangan yang dihadapi saat ini ya. saat ini ataupun yang sudah lalu-lalu? Atau yang struggle gitu ya sehingga membuat seperti hari ini. Oke. Tantangannya apa sih Pak? Yang pasti kalau tantangan saat ini adalah bisnis ya. Di saat JNE jadi market leaders, maka orang wah ini bisnisnya asik nih, maka bertumbuhanlah bisnis serupa. Nah, di sini mulailah jadi gesekan-gesekan dengan trik marketing yang ya bermacam lah gitu kan. Maka di sini mau nggak mau JNE harus pintar. Makanya tadi visioner itu penting. Dan visioner nggak bisa hanya di pimpinannya aja, bawahannya juga harus visioner supaya bisa sejalan kan. Nah, tantangannya saat ini sebenarnya kami bagaimana bisa kasih pelayanan paling baik untuk customer. Poin itu aja, karena kita perusahaan jasa. Iya. Selama kita bisa pegang hatinya pelanggan, itu mereka nggak akan berpaling. Nah, ya, waktu COVID, ya dibilang lah secara official dari negara ini nanti kita bakal resesi dan sebagainya. Itu kami sudah sampai di titik oke, kita harus nyiapin dana supaya 6 bulan ke depan jadi karyawan aman. Di awal COVID kami sudah seperti itu. Iya. Tapi qadarullah, sebulan setelah kami ucapkan itu, tiba-tiba orang kan lockdown, Iya. nggak boleh kemana-mana. Ternyata habitnya orang Indonesia malah belanja. Akhirnya demandnya malah meningkat ya Pak ya. Di situ malah kami kalau bahkan mencari SDM nih. Iya. Nah, sedangkan orang nggak boleh keluar. Iya. Semua pengetatan semua. Mau nggak mau ya kita putar otak cari trik gimana bisa dapetin SDM baru. Itu bisa sampai ratusan orang dan hire orang untuk bisa yes dan omset kami berlipat-lipat. Kalau kita mungkin di hire juga Pak. Iya. Udah ngantar. Tapi itulah keunggulan maksudnya tanggal 8 tadi. Iya. Ada putus Nggak ada ya. putus. Ini filosofi saya Pak. Makanya Luar biasa. Iya. Lalu dalam kegiatan pelayanan ya Bu ya, apa sih yang sering dikeluhkan customer? Kira-kira apa tuh? Kan terus berbenah nih Pak. Pastinya sudah pernah mendapatkan keluhan. Keluhan apa sih yang sering Pak? Gitu? Atau ada nggak keluhan yang paling berat customer terhadap layanan CNT? Iya. pasti lah. Ini yang buat saya 24 jam pasti dikomplain. Oh gitu ya? Mau nggak mau. Oke. Ya. Yang dikeluhkan itu banyak hal. Yang pertama, kenapa telat? Itu paling umum lah ya. Ya. Terus komplain barang hilang atau apa sebagainya itu. Tapi kita kan punya sistem. Nah, pertama yang kami lakukan adalah kami menyediakan sebanyak mungkin saluran untuk customer itu bisa speak up, supaya info itu bisa sampai ke kami. Di kantor kami sediakan customer care, untuk mereka bisa login dan terus kami juga ada di Instagram, di Facebook dan sebagainya itu boleh kok direct message ke sana. Artinya kami buka saluran terus kok. Karena kami juga punya nomor yang bisa ya istilahnya mau komplain apa silakan ke sana. Jadi kami buka, jadi kami tidak menutup diri gitu maksudnya, supaya kami tahu apa sih yang dikendalakan oleh si customer ini. Dan sejauh ini di saat mereka komplain, kami lakukan secepat mungkin untuk Respon ya Pak ya? yes.
maka itulah mungkin yang bikin customer itu masih senang sama kami. Dan kemarin tahun ini kita juga diganjar customer care terbaik tapi saya lupa. Beri tepuk tangan dulu Iya. dong. Customer care maksudnya itu kayak hotline-nya bagus gitu. Iya. Tapi saya nggak tahu badan apa yang ngasih itu di Jakarta. Jangan. Karena memang itu hotline-nya saya pernah ke kantor Jakarta itu satu ruangan gede ini sih orang cuma angkat telepon komplain. Customer care nih ya, luar biasa. Iya. Supaya pelanggan kalau komplain bisa tersampaikan. Kalau tadi kan kita bicara tentang customer, Pak. Nah, sekarang kami pengen berbicara apa nih sinerginya JNE dengan pemerintahan, kira-kira ada nggak? Oke, kalau kami bilang pasti. Sejauh ini malah saya Khususnya di sini ya, Pak ya. Oh di sini ya. Hmm. Kalau yang selama ini berjalan itu malah yang dari pusat. Contoh kayak kemarin ya ada banyak hal ya kayak penyaluran bantuan sosial. Bahkan ya itu saya waktu itu ikut untuk ya sama tim maksudnya. Cuma saya pengen ngasih sejauh apa sih? Ternyata Rio ini gede banget Wow. dan masih banyak maksudnya jalur-jalur yang harusnya punya infrastruktur lebih baik. Nah, jadi sejauh ini JNE siap support apa punya program pemerintah untuk bisa jalan seperti kayak tadi. Luar biasa ya. Begitu banget Bu. Dan pastinya ekonomi kreatif seperti apa yang sering dilakukan oleh jalur Nugraha Eka Kurir ini Pak? Kita udah sering ya, terutama kita kerjasama sama marketer. Jadi kalau marketer itu buat event di sini pasti kan menggunakan UMKM. Jadi itu jadi sponsor, selalu jadi sponsor. Dan kami juga pernah mengundang di Pekanbaru, mengundang UMKM dan komunitas UMKM itu terkait masalah gimana sih cara ngirim yang baik. Ya, karena setelah kami kumpulin masalahnya pertama masalah packaging, itu benar sih. Dan gimana mendistribusikan itu dua hal yang mereka jadi PR. Ya, menurut saya daripada distribusi, mending mereka bicara fokus ke produksi aja supaya dapat produk yang bagus. Tapi masalah packaging, masalah distribusi kasih lagi. Jadi basicnya dia sudah salah satu akhirnya gitu ya. Ya betul sekali. Dan sekarang tidak terasa, tapi kita iklan dulu. Sampai di sini dulu, iklan dulu, sesaat. Hasil Pekanbaru. Nah ini adalah menit terakhir ya. Betul. Menit terakhir untuk kita Pengunjung ini ya. penghujung acara ya, di mana menarik sekali ya Bu hari ini mengenai JNE. Kita sudah tahu banyak ya, tahu sejarahnya, semua layanannya, luar biasa. Sajangan yang terbaru yang tadi speed roket. Yang menarik di Pomang, Bu. Oh di Ya, saya mau jadi kurir di Pomang. Iya betul. keluar kota itu Pak. Ini Pak, ini penghujung acara, silakan kasih tahu pesan dan kesan kepada Hustle First. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak, Yes. masih usia ke-33 tahun JNE. Oke. Untuk Hustle First, silakan Pak. Oke, khas lover. Ini dalam rangka ulang tahun JNE yang ke-33 tahun, tanggal 26 November nanti, seluruh Indonesia ini ada promo spesial food 33, diskonnya 33%. Sesuai umur, tepuk tangan dulu dong. Syarat dan ketentuan berlaku, silakan kepoin IG-nya. Ini IG-nya di sini dia. Oke. Dan sekarang kita mau tes Pak Heri dulu. Waduh, kena tes. Harus jawab cepat ya Pak ya. Siap. Melengkapi tapi cepat juga sih. Iya. Sekarang Jawab cepat. cepat saya dulu ya. Ya, silakan. Mengirim atau dikirim? Kirim. Wis. Luar biasa. Roket atau ekspres? Express Sampai sebelum waktunya atau sampai sesuai tanggal? sampai sebelum waktu. Wow. Ya, Bu, iya. Lebih hemat atau lebih efisien? Lebih efisien. Wow. Jemput atau diantar? Ya, Pak. Rangkuman? Konsum. Oke, gini. Udah sampai di penghujung acara. Mungkin
rangkumannya hari ini kepada Haslover apa Bu Dewi? Diskon 33%. Diskon 33%. Foundation ya. Iya. Ingat ya teman-teman, Haslover menikmati fasilitas diskon 33% dari JNE Express. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Mohon maaf atas kesalahannya Bu ya. Ada salah ya? Enggak. Mohon maaf kepada Haslover dan terima kasih Pak Heri sudah hadir Sama-sama. di podcastnya Khasnya Khasnya Pekanbaru. Terima kasih Pak Heri. Sama-sama. Ya. Pak. Terima kasih Bu Ulfa. Iya, sama-sama Bu Dewi. Ya, siang hari ini tetap Bu Dewi ya. Iya. Saya dengan Dewi Sudara Tibu. Dan saya Ulfa Rahmi. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.